Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita awali dengan pembacaan akidah semangat. Kita perbaharui tauhid kita pupuk lagi dengan harapan ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, kita bisa menguatkan lidah kita untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan وبالمؤمنين إخوانا وتفرقنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العامل يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi Allahumma taqina bihi wa inna taqina. Qala al-musannif rahimahullah wal maqalatul 'ishruna. Berkata oleh musannif, berkata oleh Syekh An-Nawawi, nasihat yang ke-20 dari hal-hal yang 5. Kita lanjutkan pakai suara geringan kita, masalah lagi kilap ini. Ya. An-Hatim al-Asam, dari Hatim al-Asam rahimahullah. Ya, jadi Syekh Hatim al-Asam ini banyak dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi. Kisahnya sudah saya ceritakan itu tahun lalu ya. Banyak sekali nasihatnya. Annahu qala, bahwasanya Syekh Hatim berkata, al-ajallatu ay al-isra'u fil umuri. Al-ajallatu ay al-isra'u fil umuri minasyaitani. Al-ajallah, terburu-buru, tergesa-gesa, bersegera, apa itu kata? Tergere-gere ya, itu ya. Tergere-gere, teragak-agak, bahasa lainnya itu ya. Itu paham ya. Terburu-buru, atau tergesa-gesa. Minasyaitan, itu termasuk dari perilaku syaitan, tingkah laku syaitan. Nah, jadi kalau syaitan supaya semuanya terburu-buru, ya, sehingga apa? Banyak yang kekurangan, sehingga ada yang enggak siap. Nah, ya, walaupun konteksnya juga harus dicermati juga baik, ya, al-ajalahnya seperti apa juga. Ya, kalau sekarang kan kita memang kalau naik motor di sini mah naik mobil di jalan biasa, nggak boleh kencang, Pak. Tapi kalau di jalan tol, nah kita pelan dikit mau dilangsungin, ya, tabrak, iya. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini ya terburu-buru dalam melakukan sesuatu, yaitu termasuk perilaku syaitan. Ada kecualinya. Illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali dalam 5 hal atau dalam 5 keadaan atau dalam 5 tempat. Ya. Fa innaha ay fa innal ajalata fiha, maka sesungguhnya bersegera, ya, menyegerakan dalam 5 hal tersebut min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sunnah Rasul yang harus disegerakan, atau Rasul dulu sering teragak-agak dalam 5 hal tersebut. Tapi dalam yang lain itu minasyaiton, termasuk dari perilaku syaitan. Tapi 5 keadaan ini min sunnati Rasul, termasuk sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kita bicara sunnah, Pak, ya, itu dalam agama Islam itu beda-beda artinya, tergantung dalam apa, lingkup apa. Ya,
Kalau dalam lingkup tauhid, ya tauhid, yaitu ada ahlus sunnah, ya lawanannya ahlul bid'ah. Ya. Kalau dalam hadis sunnah, yaitu apa? Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, itu masuknya sunnah. Ya. Kalau dalam ilmu fikih beda lagi. Apa sunnah? Sunnah adalah perkara yang ketika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu sunnah dalam ilmu fikih. Namun yang dimaksud sunnah Rasul di sini adalah ajaran Rasulullah. Jadi ada 5 hal yang kita dianjurkan untuk ajarlah, menyegerakan, ya. Karena itu memang dicontohkan oleh Rasul ketika beliau masih hidup. Apa saja Pak 5 hal tersebut? Yang pertama adalah it'amud dhaifi bima la yatakallafu 'indal mudifi. It'am, asal kata dari to'am. To'am makanan, it'am memberi makanan. Pada siapa? Ad-dhaif. Memberi makanan kepada kamu, memberi suguhan kepada kamu, bima la yatakallafu 'indal mudif, dengan sesuatu yang tidak memberatkan bagi tuan rumah. Tidak nazala ayat-ayat di manzili, ketika tamu itu datang singgah ke rumah kita. Jadi kalau ada tamu Pak, ya mau saudara, kerabat, dekat maupun jauh, ya mau rekan bisnis, tamu datang ke rumah kita, itu ad-dhaif. Maka dianjurkan bagi kita untuk segera menawarkan atau menyuguhkan makanan. Ya, jadi kan tamu datang ngobrol dulu lama sejam, kalau tamunya udah haus itu, ya, kagak paham udah diumrah kali. Nah, jadi sunnahnya kita harus menyegerakan untuk menjamu tamu. Karena memang Islam sangat memuliakan tamu, ya sangat memuliakan tamu. Banyak hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah pada hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Dan min adat Arafah, ya kalau saya sharing sama teman-teman saya yang kuliah di Timur Tengah, di Saudi Arabia, itu adatnya orang Arab, ya, itu memang mereka sangat memuliakan tamu, ya, sangat memuliakan tamu. Ya, bahkan kalau ada tamu datang, Pak, udah tuh disuguhin makanan selama 3 hari jadi tanya. Nah, kalau 3 hari kamu nggak pulang-pulang, baru tanya, kamu ngapain? Nggak ada apa di 3 hari belum pulang-pulang, ya. Jadi seperti itu adatnya orang Arab. Karena memang dia bertamu. Iya. Dia orang mengajarkan orang tamu juga. Iya. Lalu bertahun ini gimana tuh hukumnya? Jadi jangan tamu yang punya rumah dia mah cuek aja gimana dulu? Hukum gimana tuh? Minum aja malam minum ya toh. Dalam hal ini Pak, ini kita bisa mengambil ibrah. Di dalam surah Hud ini bisa Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya. Dari ayatnya, ya. Jadi ini kisah yang terkenal di dalam surah Hud, ini ayat 69, ya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, dan para utusan kami, jadi para malaikat, Pak, ya, ini memuji Nabi Ibrahim. Ya, para malaikat ini berubah jadi manusia, kemudian bertamu kepada Nabi Ibrahim, ya. Lalu tamu itu disambut, ya, dengan gembira oleh Nabi Ibrahim. Salam, qala salam, fama labitha an ja'a bi ijlin hanid.
Langsung Pak disuguhin sama Nabi Ibrahim itu bi'ijlin hanif, sapi muda. Sapi muda udah empuk banget kan ya? Iya, enak banget itu. Ya. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan tersebut, malamnya Pak, ya, Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira oleh Allah bahwasanya selama itu Nabi Ibrahim belum punya anak Pak, ya, belum punya anak, belum dikaruniai anak. Ketika Nabi Ibrahim menjamu tamunya, yang dimana tamunya itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah, ya, Nabi Ibrahim menyuguhkannya dengan makanan yang terbaik. Langsung diberi kabar gembira bahwasanya istrinya, ya, Siti Hajar hamil mengandung Nabiullah Ishak. Ya, itu karena kita memuliakan tamu, ya. Nah, ini dia. Wa qira'atuhu qa'imatun pada hingga syarna Nabi Ishak. Ya, jadi kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Nah, langsung Pak harus menuju dua ya. Setelah Ishak, nggak lama setelah Ishak, Nabi Yakub. Sebaliknya Pak, ya, ketika Nabi Lut, ya, tidak memuliakan tamu yang diutus oleh Allah, maka pasti abihi, ya, tidak dimuliakan. Nah, besoknya kabar buruk bahwa kaum Nabi Lut akan dihadap oleh Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana hukumnya? Nah, jelas hukumnya, ya, tidak boleh oleh agama. Tapi tadi tinggal ketika kita memuliakan tamu kita, maka Allah insya Allah akan memberikan balasannya. Sebaliknya kalau kita tidak memuliakan tamu, nah, itu sudah mana dia. Tapi kalau kondangan memang kita yang undang ya. Kemudian tuan rumah makan apa? Yang perlu apa? Apiatnya itu apa? Kayak ajar mukanya ya. Harus diterima tamu-tamu kita. Nah, itu tamunya. Nah, wa an Abi Hurairah, ini ada hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, man at'ama akhahu al-muslima syahwatahu, barang siapa yang memberikan makanan kepada saudaranya yang muslim, syahwatahu, makanannya makanan yang disukai oleh tamunya. Karena kita kalau tamu udah tahu ya, wah, ya, ini Majuri datang ya, Majuri itu udah bagaimana apa? Sate kambing ini, siapa sate kambing? Ya, balasannya apa Pak? Haramahullahu ta'ala 'alan nar. Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Ya, akhrajahul Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Baihaqi. Bukan cuma satu Pak hadis yang menguatkan tentang menjamu tamu. Ada lagi. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul bersabda, man at'ama akhahu minal khubzi, barang siapa yang memberikan makanan kepada saudaranya sepotong roti, hatta yushbi'ahu, sehingga dia kenyang, wasaqahu minal ma, dan memberikannya minum, hatta yurwiyahu, sampai dia kalau udah haus, ya sampai dia kembung lah, sampai dia sudah tidak haus lagi, ba'uda minan nar, maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Coba sab'a khanadiqah, akan dijauhkan dari api neraka sepanjang 7 parit. Khandak itu parit, galian Pak, ya, galian. Berapa panjangnya? Tanggul. Kullu khandakin, setiap satu tanggul itu jaraknya masiratu sab'i mi'ati amin, jaraknya sepanjang 70 tahun
perjalanan. Ya memang apa itu? Dari Indonesia ke Mekah itu banyak lagi yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ya ada bulan-bulan, 6 bulan, ada setahun. Ya, nah ini 70 tahun perjalanan itu sudah keliling dunia udah. Ya, itu orang yang memuliakan tamunya, memberikan makanan, memberikan minuman, ya. Jadi luar biasa Pak, faedah kita memuliakan tamu, dan itu harus disegerakan. Kalau ada tamu langsung tawarkan apa yang dia mau. Ya memang begitu ya. Pak mau pesan apa? Teh, kopi, gitu kan? Itu udah senang banget Pak itu. Itu kita dijauhkan dari neraka itu. Ya, itu kan kepengenan kamu. Kamu datang, Bapak mau minum apa? Kopi, teh, apa susu? Nah, kadang tamunya nggak tahu diri. Ya, disini kopi teh jus jeruk katanya. Review dong. Kita kalau jadi tamu ya kita tahu diri juga Pak ya. Kalau kita jadi tamu ya kita sesuaikan dengan orang yang kita jamu ya. Kalau kita yang kayak orang yang kita tamu ya kan. Wah ini mah orang sederhana ya udah, ini ada aja, gitu kan? Gitu. Jadi seperti itu, jangan melunjak kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita segerakan atau kita buru-buru, wa tajhizul mayyit, dan mengurus jenazah atau mayit, bil ghusli wat takfini was sholati alaihi wad dafni idza mata, dengan memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Jadi ketika orang meninggal, ya jangan dilama-lamain. Ya, sunnahnya, anjurannya, ketika ada jenazah meninggal, maka diusahakan sesegera mungkin kita urus jenazahnya. Ya, jangan disimpan. Ya. Meskipun saudaranya di Jawa, mana nungguin loh. Sebisa mungkin harusnya saudaranya yang tahu diri. Ya. Ya. Saya, dulu saya termasuk dari Darussunnah, awalnya kalau pernah diajar Mustafa Ya'qub Pak. Ya, beliau meninggal tahun 2016. Anaknya cuma satu. Dan ketika beliau meninggal itu anaknya sedang ada biologika kuliah. Nungguin enggak Pak? Ya, nungguin. Jadi wafatnya pagi, ya itu zuhur sudah dikebumikan. Ya, karena sunnahnya seperti itu, anjurannya seperti itu, dipercepat. Kenapa? Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Karena ada hadis diriwayatkan, inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mauti. Sesungguhnya yang pertama kali dibalas oleh Allah bagi orang mukmin, artinya diberikan balasan bagi orang mukmin itu pertama kali untuk siapa? Nah ini an yughfar li jami'i man tabi'a janazatahu, yakni akan diampuni semua orang yang mengiringi jenazahnya. Jadi ketika kita mengiringi jenazah Pak, mengurusi jenazah, itu bukan yang kita nggak dapat apa-apa, ya banyak keutamaannya, banyak fadilahnya. Ya hadis-hadis Rasul itu banyak yang menjelaskan hal tersebut. Ya pernah saya sampaikan juga. Ya, man atba janazatan, barang siapa yang mengikuti jenazah, ya falahu qiratun, maka baginya itu pahala qiratoni, 2 qirat. Dapat pahala 2 qirat. Wa kullu qiratin mithlu jabal Uhud. 1 qirat itu seperti gunung Uhud besarnya. Ada orang yang mengikuti sholat jenazah sampai menguburi itu kan dapat pahalanya sebesar 2 gunung Uhud. Ya. Misalnya yang baru kemarin, lihat gunung Uhud. Oh iya, itu yang mau itu. Kan dia itu tuh. Ya.
Nah itu belum ini yang pertama tuh. Ada satu lagi hadis. Nah, hadis idza mata rajul, ketika seseorang itu meninggal dan min ahli jannah, orang itu termasuk ahli surga, Pak. Makanya nih kalau ada ulama meninggal, ya, ada para kiai meninggal, ya, ini kan apa? Bahwasanya beliau termasuk ahlul jannah itu kemungkinan besarnya apa? Beliau termasuk ahlul jannah. Nah, ketika seseorang ahli surga itu meninggal, istahyallahu azza wa jalla an yu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Apalagi kita sampai apa? Ikut bantuin gotong itu mah apa? Jenazah ulama, jenazah ahlul jannah. Itu Allah malu, Pak. Nyiksa kita nanti di hari kiamat. Ya. Karena apa? Ya karena memang ahlul jannah itu sangat dimuliakan oleh Allah. Sampai Allah malu. Ya, saya malu. Nah, saya ngajak dia kan yang gotong apa? Ini ahlul jannah. Ya. Yang gotong atau waman tabi'ahu, yang mengiringi apa itu waman sholat, yang mensolatkan. Nah, jadi jangan malas kita untuk ngikutin sholat jenazah. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ya kita usahain kita sholat jenazah. Kita nggak tahu, siapa tahu itu jenazah ahlul jannah. Ya, itu. Jangan pakai udang. Iya, jangan pakai udang udah. Ya, kalau ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sholatnya tahu nih di jam 12 hari Jumat musola ini, kita usahain datang. Ya. Belum lama Pak, saya kemarin hari Kamis, ya, pegawai pondok hari satu meninggal, ya karena udah tua juga. Tapi lagi kan dia lagi kelingan, kata anaknya berangkat kelingan gitu kan. Akhirnya pas di pondok, ya sakit dan dibawa ke puskesmas meninggal. Ya karena memang walaupun orang biasa Pak, ya. Saya langsung ditelepon sama pimpinan pondok, dibantu urus jenazahnya. Orangnya bukan orang takwa, ini musola apa? Buat masjid Anur situ, dari Jami Anur. Ya, udah nyolatinya dia takwa aja, karena dia apa? Pegawai, oke dia takwa, udah sholatin dia takwa. Diundang semua guru-guru ya, pegawai diundang semua. Nah, karena untuk menghormati orang yang meninggal, apalagi belum meninggal dalam keadaan mencari nafkah. Ya. Jadi kalau orang yang mencari nafkah kemudian meninggal, ya, insya Allah termasuk syahid meninggalnya. Orang yang menuntut ilmu meninggal ketika menuntut ilmu, ya insya Allah mati syahid. Ya, tadi pagi juga ada berita duka, santri tahfiz yang misalnya mati itu tadinya jadi kecelakaan meninggal dunia, baru lulus kemarin, masih muda, ya. Namanya ada orang yang ada suatu yang mana kalau matinya meninggal lagi sehari itu kan orang yang kelas suatu gimana? Nah, itu urusan beda ya. Ya, urusan beda kalau nggak sholat. Ya, karena ada tadi di hari kiamat kita ada hisabnya. Kita juga kan belum tentu apa bersih semua. Ya, pasti ada aja dosanya. Kalau nggak sholat, jadi cek dulu. Ya, kalau kata mah dicuci dulu tahan di neraka, gitu kan. Tapi kalau hatinya masih ada iman, ya Rasul ya menjamin la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya habbatu khardalin minal iman, sebiji sawi dari iman. Sebiji sawi ini maksudnya imannya sedikit tapi masih ada iman, percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah, masih masuk surga. Tadi surganya sudah paling gawat. Ya, proses dulu, ya, dibersihin dulu, ya, diduduk dulu. Ya, itu ya, para ulama menyampaikannya seperti itu. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi setelah apa tadi, memberikan makanan kepada tamu, kemudian mengurus jenazah. Nah, yang ketiga, nah ini nih, para bapak-bapak ini
ya, para orang tua. Wa tazwijul binti idza balagot, dan menikahkan anak perempuannya ketika dia sudah balik. Nah, ini termasuk anjuran, Pak. Jadi kalau kita punya anak perempuan dan anak perempuan itu udah usia nikah, ya, udah usia siap menikah, maka dianjurkan untuk segera dinikahkan, ya. Cari jodoh. Mana sekarang udah pacaran, Pak, ya. Jodohnya udah punya duluan. Apalagi yang sekarang ini pergaulannya luar biasa, ya. Ya banyak hamil di luar nikah, alhamdulillah, ya. Karena udah gak terkontrol zaman sekarang. Nah, yang terakhir kan apa? Gubernur kita Jawa Barat, KDM, udah bapak-bapak ibu anak-anak itu cukup jam 9 malam sudah ada di rumah. Susah. Ya, belum lama itu tuh di Pulau Timana boleh tawaran mereka di Jumat aku ke depan pondok. Kemarin siapa melaporkan itu jam 3 pagi. Tuh. Tukang sayur saya suruh pada masuk, jadi ada tukang sampah. Tadi di depan pondok itu, santri udah pada libur kan. Santri sekarang udah pada libur. Cuma itu orang luar kan. Itu ada tawaran di depan pondok. Gitu. Udah ada apa? Ada mandan al-Baqarah kayak gitu. Kan bukan punya sidik dari baju harapan pasti. Ya. Ada. Ya makanya Pak, ya kalau punya anak perempuan dan sudah masuk usia siap nikah, udah kawinin. Kenapa? Rasul bersabda, man zawwaja bintan, barang siapa yang menikahkan anak perempuannya, tawajjahallahu yaumal qiyamati tajal muluk. Allah akan memakaikan mahkota raja, ya nanti di hari kiamat atau di surga. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau ada anak perempuan, ada siap-siap dah. Nah, cari jodohnya yang soleh, yang bisa membimbing anak kita. Karena berat. Jangan sampai kita cari jodoh. Jadi kalau anak perempuan itu memang harus ada restu dari walinya kan di bapaknya, ya. Walinya di bapaknya bukan emaknya. Ya, harus dapat restu. Kita sebagai orang tua, sebagai bapak harus betul-betul melihat siapa yang akan membimbing putri kita nanti. Jangan sampai salah langkah, ya suaminya tidak bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yang harus disegerakan, nah ini pentingnya, wa qada'ud daini idza wajaba ka'an ja'a ajaluhu. Ya, melunasi hutang apabila sudah jatuh temponya. Ya, minggu dulu, minggu depan mau ganti. Kalau minggu depan itu harus disegerakan, Pak. Ya, karena sudah jatuh temponya. Nah, itu harus disegerakan. Yang terakhir, yang kelima, wat taubatu minadz dzanbi, dan taubat dari dosa tidak farroto apabila ya dia sudah menyadari bahwa dosa-dosanya sudah banyak, maka harus segera taubat. Ya, kita sering-sering istighfar. Ya, taubat kita dengan memperbanyak istighfar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar pernah berkata, in kunna lana'uddu li Rasulillah, kami pernah menghitung Rasul itu di dalam satu majelis selalu berzikir, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marratin. Jadi Rasul dalam satu majelis selalu mengucapkan Rabbil firli, ya Tuhan ampuni aku, wa tub alayya, saya bertaubat, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya Engkau Maha pemberi taubat dan Maha pengampun.
itu 100 kali. Nah, jadi ini anjurannya dalam sehari ya kita baca nih. Ini warid dari Rasul, ada hadisnya. Para ulama ini menganjurkan doa ini dibaca selepas sholat duha. Habis sholat duha zikir 100 kali. Rabbil firli, ya, wa tub alayya. Ya. Jadi dengan berzikir Pak, dengan beristighfar, nah ini masuk bab apa? Kullu abwab yuftahu kullu abwab, akan dibukakan setiap pintu. Nah, jadi ada kisah serupa Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pada suatu ketika Pak, Imam Ahmad bin Hanbal ini sedang melakukan perjalanan jauh ke dalam suatu daerah. Ya. Nah, nggak ada yang kenal Pak. Imam Ahmad bin Hanbal itu Imam Mazhab Hambali ya. Imam Mazhab Hambali. Jadi beliau ulama masyhur di apa? Di negerinya masyhur karena beliau apa? Membuat kitab ya, kemudian mengajar seluruh negeri. Nah, suatu saat beliau ini melakukan perjalanan ke dalam suatu daerah. Beliau nggak ada tempat tinggal. Ya, akhirnya beliau mau tidur di masjid. Ternyata Pak nggak boleh amal ke masjid. Kalau tadi karena ada Imam Ahmad bin Hanbal, kamu jangan tidur di sini, ya kan? Jangan tidur di sini. Gak ini nggak boleh buat tidur. Anda musafir, kata Imam Ahmad. Saya ini orang yang dalam perjalanan. Iya, tidak boleh tidur di dalam masjid. Akhirnya ada seseorang yang rumahnya itu dekat dengan masjid dan itu tukang roti. Dia kalau malam selalu bikin adonan, ya, adonan roti kalau malam. Akhirnya dia melihat Imam Ahmad bin Hanbal, ya fulan, sini berteduh saja, menginap saja di rumah saya. Ya, itu si apa tukang adonan rotinya itu nggak tahu itu Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya ya Imam Ahmad bin Hanbal menginap di rumahnya si tukang roti ini. Nah, tukang roti ini gak banyak ngomong. Jadi ngomong seperlunya saja. Ketika diajak ngobrol sama Ahmad bin Hanbal, dia gak ngomong, tetapi selalu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sambil ngadonin roti, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi gak banyak ngomong sama Ahmad bin Hanbal. Gak nanya namanya, gak ini. Jadi dipersilakan aja udah, silakan tidur di sini. Saya mau membuat adonan roti astagfirullahaladzim. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal nanya, kamu selalu mengucap istighfar. Apa yang sudah kamu dapat dengan membaca istighfar ini? Apa kata tukang adonan roti? Semua yang saya inginkan sudah tercapai. Ya, saya punya rumah, alhamdulillah. Saya punya istri, alhamdulillah. Cuma ada satu yang belum tercapai dalam hidup saya. Apa yang ingin kamu capai yang belum tercapai itu? Saya ingin bertemu dengan ulama negeri sebelah yang masyhur, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal Pak langsung keluar air matanya. Ya Allah, saya dituntun kemari, diusir di masjid. Ini adalah takdir Allah ingin mengabulkan keinginanmu yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tukang adonan roti itu langsung memeluknya udah. Ya. Nah, jadi tukang roti itu ya semua keinginannya dikabulkan oleh Allah karena dia melazimkan istighfar setiap waktu. Ya. Nah, ini bisa kita apa? Bisa kita tiru. Jadi banyak istighfar setiap hari karena memang anjuran dari Rasulullah. Jadi ada kisahnya yang baik. Nah, jadi 5 hal Pak yang harus kita segerakan. Pada dasarnya tadi terburu-buru itu al-ajalatu minasyaiton. Tetapi 5 hal tidak termasuk memberikan makanan kepada tamu, kemudian mengurus jenazah, menikahkan anak perempuan, melunasi hutang dan taubat.
dari dosa-dosa harus kita segerakan. Satu lagi di sini. Wal maqalatul hadiyat wal ishrun, nasihat ke-21. Qala Muhammad bin Abdul rahimahullah ta'ala. Syaqa iblis bi khamsati asya'a. Ini kisah iblis dan Nabi Adam. Iblis itu sengsara dengan 5 perkara. Ya. Ini akibat iblis dilaknat, ya, dan tidak pernah bahagia sampai hari kiamat. Lam yukir bil dzanbi, dia karena tidak mengakui dosanya. Yang pertama, walam yandum, dan dia tidak menyesali dosa-dosanya. Walam yalumma bi nafsi, dan dia tidak menyalahkan dirinya. Walam ya'zam ala taubat, dan tidak niat untuk taubat. Dia tahu dia tahu salah, tapi dia tidak mau bertobat. Yang kelima, wa qanata min rahmatillah, dan dia putus asa terhadap rahmat Allah, sehingga iblis akan sengsara sampai hari kiamat karena dia melakukan 5 hal ini, ya, tidak mengakui kesalahannya, tidak menyesal, kemudian tidak menyalahkan dirinya yang telah berbuat salah, tidak ada keinginan untuk tobat, dan terakhir putus asa terhadap rahmat Allah. Sebaliknya, wasa'ida Adam, dan Adam itu gembira. Kenapa? Bi khamsati asya'a, dengan 5 perkara. Aqarra bidzanbi, yang pertama dia mengakui kesalahannya, dosa. Ya. Jadi kan kita tahu, ya, Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, ya, kesalahan beliau, ya, ketika memakan syajaratul khuldi, ya, buah keabadian, pohon keabadian yang dilarang oleh Allah. Tapi diraih sama syaitan, diraih sama iblis, ya, tentunya, ya. Kenapa Adam bisa teraih sama iblis? Sebelumnya sudah saya jelaskan. Iblis itu menggunakan nama Allah. Wallahi, demi Allah, ini buah ini sangat enak, gitu kan? Jadi Nabi Adam, wah, iblis bawa nama Allah, demi Allah, gitu kan? Akhirnya percaya. Kita kan kalau orang ngomong kan berapa udah? Akhirnya percaya aja, demi nama Allah. Iya. Wallahi, ya, ini Nabi Adam percaya dan sama iblis. Tapi ketika Adam bersalah, Nabi Adam mengakui dosanya. Makanya, ya, beliau dalam taubatnya, ayat Al-Quran, Rabbana zolamna anfusana, ya Tuhan kami telah berbuat zolim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Ya, Nabi Adam selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, hingga selama 300 tahun. Nah, diterimanya kapan? Itu yang sering kita puasa itu. Ya, tanggal 10 Muharram, Pak, diterima doanya Nabi Adam. Taubatnya Nabi Adam diterima sama Allah tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram banyak teman-teman, Pak, itu ya. Dan dianjurkan kita berpuasa. Salah satunya diterima yang taubatnya Nabi Adam. Wa Aisyah, dari sahabat Aisyah, innal abda idza tarafa bi dzambihi summa taba Allahu alaihi. Seorang hamba ketika dia mengakui dosanya, kemudian dia bertaubat, maka Allah akan memberikan taubat kepadanya. Nah, jadi kita kalau dosa, udah kita ngaku sama Allah, ya Allah, saya telah berbohong, ya Allah, saya telah melakukan ini, ampunilah saya. Ya, ampunan Allah sangat luas. Yang pertama, Nabi Adam bahagia karena aqarra bidzanbi. Yang kedua, wa nadima alaihi, Nabi Adam menyesal telah melakukannya. An Abdullah bin Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda,
Man akhta'a khati'atan, barang siapa yang melakukan salah, au adzaba dzamban, atau melakukan dosa, summa nadima, kemudian dia menyesal, bahwa kafaratun, maka penyesalannya itu adalah penggugur dosa-dosanya. Jadi kalau kita menyesal, Pak, dosa kita diampuni. Bisa udah ya? Ya, yang ketiga, wala manafsahu, Nabi Adam menyalahkan dirinya karena telah berbuat salah. Yang keempat, wa asroka bitaubah, Nabi Adam langsung bertaubat. Dan yang kelima, wa lam yaqnut min rahmatillah, tidak putus asa kepada rahmat Allah. Dan inilah warisan Nabi Adam yang diwariskan kepada kita anak cucunya. Jangan pernah la tai'asu birrohillah, jangan pernah putus asa terhadap rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi wasi'ah, rahmat Allah sangat luas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مالك اليوم والأرحام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.